Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Gumilar dengan NIM 2206170 dari Teknik Informatika kelas E. Kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan teori bahasa dan pemrograman. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Mulai dari pengertian teori bahasa. Teori bahasa adalah bidang studi yang mempelajari bahasa secara teoritis. Ini mencakup konsep-konsep seperti tata bahasa atau sintaks, semantik, dan pragmatik bahasa. Dalam konteks komputasi, teori bahasa digunakan untuk merancang dan menganalisis bahasa pemrograman, serta untuk memahami struktur bahasa-bahasa alami. Kemudian otomata. Otomata adalah model matematika yang digunakan untuk memahami dan memodelkan perilaku komputasi. Otomata digunakan dalam pemahaman komputasi dasar, bahasa formal, dan pengenalan pola. Lalu komputasi. Komputasi adalah proses pemrosesan informasi atau data menggunakan komputer atau sistem komputasi. Ini melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menjalankan berbagai jenis tugas atau operasi matematika, logika, dan manipulasi data. Komputasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks dan pada berbagai tingkat kompleksitas. Selanjutnya, hubungan teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang pertama, desain bahasa pemrograman. Teori bahasa membantu dalam merancang bahasa pemrograman dengan tata bahasa yang baik. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menginstruksikan komputer, dan teori bahasa membantu dalam mengembangkan sintaks dan semantik yang benar. Lalu, kompilasi. Teori bahasa dan otomata digunakan dalam kompilasi kode sumber. Kompiler adalah alat perangkat lunak yang menerjemahkan kode pemrograman yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin atau kode perantara. Lalu, pengolahan teks dan analisis bahasa alami. Otomata dan teori bahasa digunakan dalam pengolahan teks dan analisis bahasa alami untuk memahami dan memanipulasi bahasa manusia oleh komputer. Selanjutnya adalah bahasan mengenai sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang pertama dari tahun 1940-an sampai 1950-an. Ini merupakan era awal komputasi. Bahasa pemrograman berupa bahasa mesin. Grasshopper mengembangkan assembly language yang lebih mudah dimengerti. Kemudian pada tahun 1950-an sampai 1960-an muncullah bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran tahun 1997, Lisp tahun 1998, dan COBOL tahun 1999. Lalu pada tahun 1960-an sampai 1970-an, pengembangan bahasa pemrograman struktural seperti ALGOL 60. Kemudian muncul bahasa Pascal pada tahun 1970 yang mendukung pemrograman terstruktur. Kemudian pada tahun 1970-an sampai 1980-an munculnya bahasa C pada tahun 1972 yang efisien dan fleksibel. Kemudian C++ tahun 1983 mengenalkan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya pada tahun 1980-an sampai 1990-an ada bahasa Perl tahun 1987 muncul untuk pemrosesan teks. Kemudian pada Python 1991 dan Ruby 1995 muncul dengan fokus pada kemudahan pemahaman. Kemudian pada 1990-an sampai 2000-an ada bahasa Java tahun 1995 dan JavaScript sama tahun 1995 menjadi populer dalam pengembangan web, dan PHP tahun 1995 digunakan dalam pengembangan web dinamis. Lalu pada tahun 2000-an sampai 2010-an munculnya C# pada tahun 2000 untuk pengembangan aplikasi berbasis Windows. Lalu ada bahasa Rust tahun 2010 muncul dengan fokus keamanan dan kinerja. Lalu ada Go atau Golang tahun 2009 dikembangkan oleh Google untuk kinerja dan produktivitas. Lalu pada tahun 2010-an sampai saat ini terus ada perkembangan bahasa pemrograman seperti Swift tahun 2014 untuk pengembangan aplikasi iOS, Kotlin tahun 2011 untuk pengembangan Android, dan Elixir tahun 2011 untuk pemrograman berbasis konkurensi. Selanjutnya bahasan selanjutnya adalah karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Yang pertama kita bahas mengenai karakteristik dari interpreter terlebih dahulu. Karakteristik yang pertama yaitu eksekusi langsung. Interpreter menjalankan kode sumber secara langsung tanpa perlu menghasilkan kode mesin terlebih dahulu.
Ini berarti kode sumber dieksekusi baris per baris saat program berjalan. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah pemeriksaan sintaksis real time. Interpreter memeriksa sintaksis kode sumber secara real time saat kode dieksekusi. Jika ada kesalahan sintaksis, interpreter akan memberikan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi. Selanjutnya, tidak menghasilkan kode binari terpisah. Interpreter tidak menghasilkan file biner terpisah seperti yang dilakukan oleh compiler. Ini berarti kode sumber tidak perlu dikompilasi sebelum dieksekusi. Kemudian kode sumber terlihat. Kode sumber yang dieksekusi oleh interpreter biasanya dapat dilihat oleh pengguna karena tidak ada langkah kompilasi yang menyembunyikan kode sumber. Selanjutnya adalah karakteristik dari compiler. Kompilasi atau compilation. Compiler melakukan proses kompilasi, yaitu mengubah seluruh kode sumber menjadi kode objek atau kode antara atau intermediate code dalam satu proses komprehensif. Optimisasi kode. Compiler melakukan optimisasi kode untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja program. Ini melibatkan transformasi kode untuk mengurangi penggunaan sumber daya, mempercepat eksekusi, atau mengurangi ukuran kode. Kemudian generate kode mesin. Compiler menghasilkan kode mesin yang dapat dijalankan langsung oleh komputer target. Kode mesin ini terdiri dari instruksi-instruksi biner yang dipahami oleh prosesor komputer. Lalu perlindungan kode sumber. Kode hasil kompilasi tidak mudah diubah kembali menjadi kode sumber asli, memberikan perlindungan terhadap intellectual property. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.